Coba tolong dijelasin ya gitu, apa namanya, yang introduce dulu deh yang paling, bisa kasih ke Rancu, apalagi yang pengen tahu banget dan juga buat teman-teman lagi nonton dimanapun berada nih gitu. Talent mapping itu apa sih, Oke. Jadi gini, talent mapping ini sebuah saya punya konsep salah tuh ada 4. Oke, gimana tuh? Ini konsep saya ya, jadi nggak tahu orang lain setuju atau nggak masalah. Pertama salah jurusan. Kedua, salah pekerjaan atau salah peran. Ketiga, salah pasangan. Keempat, salah pensiunan. Jadi kalau lo udah salah jurusan, 3 lainnya jangan salah cuy. Oh. Masih bisa diselamatin. Masih bisa selamatin. Ya, jadi kalau orang-orang yang salah nanya, pasangan apalagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Saya Prem. Saya Rancu. Semoga kalian semua yang lagi nonton Telaah Nalar di episode kali ini nih sehat-sehat karena sekarang tuh lagi pandemi ya. Jadi semoga kalian semua stay safe and stay di rumah lah ya. Kalau misalkan nggak ada kegiatan yang benar-benar urgent harus keluar nih buat teman-teman. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang banyak, belum. yang banyak dialami sama anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Wah iya sih, kayaknya aku sudah bisa menebak apa yang akan dibahas. Coba apa sih, Bu? Jadi gini, jadi waktu tahun 2017 itu ada penelitian, jadi tentang mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah. Dan ternyata hasil penelitiannya ini bilang bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Oh my god, apakah aku termasuk di dalamnya mungkin ya? Apa sih? Aku jurusan bahasa Jepang. Tapi ngerasa salah jurusan nggak? Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Jadi gimana tuh? Jadi kayak udah ngejalanin tapi kayak kenapa aku ada di sini gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita, sudah ada AA ganteng. Oh gitu. Mana coba aku lihat. Ngakunya beliau ini memang salah jurusan, terus salah bidang, udah 10 tahun. Oh my god. Salah jurusan, salah bidang 10 tahun, terus baru menggali keunikannya di usia 30-an katanya. Benar apa enggak ya? Oke, kita langsung aja ngobrol di sini. Ada Adwi. Prem dan Rancu. Ya, benar. Telaah Nalar. Iya. Sehat apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya lagi sibuk-sibuk kah sekarang walaupun lagi pandemi? Iya, tentu masih melayani konsultasi bakat. Nah, dengan tema-tema yang gak jauh dari salah jurusan, salah kerjaan, dan bingung soal karir. Wah, ini banget ya kayaknya. Gue banget nih. Kamu banget. Kamu juga. Nah, hari ini kita mau menelaah nih kehidupan Adwi ke belakang. Bicara berarti Adwi ini lulusan salah jurusan. Betul. Yeah. Bener, bener ya kayak gitu. Tapi berhasil lulus itu teh? Lulus alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke ya, kita langsung kenalan aja. Adwi, boleh perkenalkan dulu sedikit sama profesinya sebagai apa sekarang? Halo semuanya, saya Dwi Prayoga. Kebetulan saya lulusan S1 akuntansi, profesi akuntansi, dan S2 akuntansi juga. Berarti semuanya akuntansi ya? Semuanya akuntansi. Kenapa dulu pilih jurusan akuntansi? Karena dulu waktu kelas 3-nya itu IPS. Dan di IPS ini paling keren itu jurusannya akuntansi dong kalau kuliah. Oh iya. Dan dulu waktu remaja itu bener-bener gak paham lah soal konsep bahwa ada yang namanya bakat, ada yang namanya passion, ada yang namanya alasan penciptaan segala macam, bener-bener gak kebayang. Jadi waktu remaja tuh cuma jalanin hidup aja, bahkan dulu pengennya ke IPA. Karena bapak saya ITB, jadi kayak ngerasa anaknya harusnya IPA dong ya gitu. Padahal gak ada hubungannya gitu ya. Gak harus ya. Saking gak ngertinya soal diri gitu. Tapi waktu itu nilai biologi saya gak cukup. Akhirnya takdirnya masuk IPS. Di IPS itu paling gengsinya akuntansi. Akhirnya udah lamar ke akuntansi di sebuah kampus swasta di Bandung. Keterima dan ya udah akhirnya jalanin kuliah. Nah, mulai agak sadarnya di tahun kelima. Tahun kelima. Ya, tahun kelima, bukan semester 5. Jadi gini, waktu kuliah itu, salah satu ciri dari salah jurusan itu sebenarnya bisa dilihat dari prestasi akademik. Saya tuh mulai waktu pertama kuliah, IP pertamanya itu nggak tinggi, nggak rendah lah, 2,5. Nah, lalu berjalan itu semakin menurun, bukan semakin naik. Jadi semakin turun sampai puncaknya itu di IPK 1,7. Wah. Sempat. 1,7 ya. 1,7. Sebelum 1,7 itu 1,8. Nah, kampus saya nih untuk anak-anak
IPK-nya 1, itu zaman dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada apa yang kayak sekarang. Jadi dikirimin surat ke rumah. Mau ketahuan. Nah, 1,8 suratnya datang yang terima saya. Masih adu ya. Aman. Pas yang 1,7 yang terima ibu saya. Ya. Dan ternyata surat yang kedua itu karena mungkin prestasinya malah nurun, itu udah bukan surat pemberitahuan tapi surat panggilan orang tua. Kebayang nggak? Anak kuliahan dipanggil orang tuanya, terus lo tuh di kuliahnya yang eksis, yang ngospek, yang organisasi gitu ya. Wah, terus tau lo harus jalan sama nyokap lo di kampus, dan itu saya ngalamin. Gitu. Itu tapi benar orang tua maksudnya ke kampus ada. Beneran? Bareng. Itu pasti di jalan tuh udah yang kayak deg-deg doser itu kakak juniornya, wah itu sama iya, ibu. Udah bener-bener sama ibu tuh yang atur jarak banget gitu, jangan sampai kelihatan banget gitu kan. Dan benar-benar itu ke atas ya ketemu sama dosen pembimbing gitu-gitu. Udah akhirnya singkat cerita sampai di masa teman-teman saya sudah pada lulus. Akhirnya mau nggak mau saya kayak ngerasa harus lulus juga nih. Kalau nggak nanti makin susah. Dan saat itu saya kan rajin ngospek ya. Jadi di masa-masa akhir tuh saya malah sekelas sama teman-teman yang saya ospek. Iya. Jadi kebayang nggak lo di kelas lo sendiri nih, terus teman-teman lo semua yang ospek, terus dosen lo ngomong gini, oke, sekarang silakan bikin kelompok, ada tugas kelompok. Kira-kira lo bakal diajak nggak? Enggak dong. Sapen nih. Iya, dan saya sendiri saat itu yang walaupun saya ngospek, akhirnya saya ngedeketin, saya ikut kelompoknya dong gitu. Dan dari situ mulai kayak kerasa kok kayaknya hidup nih berat ya gitu. Terus akhirnya ya berjuang lah buat lulus sampai akhirnya kerja juga kayak apa ya, yang penting kerja dulu deh, benar-benar nggak paham harus gimana, harus ngapain gitu ya. kerja, dan alhamdulillahnya karir menanjak sampai di 10 tahun itu. Nah di tahun 2018 itu saya pas lagi di puncak-puncaknya karir lah, saya lagi pegang sebuah perusahaan gitu ya dengan jabatan sebagai manajernya di situ. Saya itu kalau pulang dari kantor itu saya sakit kepala. Pernah nggak sih kayak ini kita kerja pas pulang sakit kepala, jadi saya harus menepi dulu, pulang udah lemas gitu terus tiap hari sampai saya kayak ngerasa kayaknya ini ada something wrong deh, karena saya nggak pernah rasain ini sebelumnya. Nah waktu itu akhirnya saya bingung, akhirnya saya tanya teman saya gitu, konsul lah, saya ngerasain gini baiknya gimana ya. Nah waktu itu teman saya bilang coba aja ke psikolog. Terus saya dalam hati kan saya nggak sakit jiwa ya gitu. Sebodoh itu saya bahwa ke psikolog tuh harus sakit jiwa, nggak juga belum bisa gitu kan. Gitu akhirnya coba aja ke psikolog, direkomendasikan lah psikolognya. Akhirnya saya datang ke sana dengan saya bilang saya nggak tahu saya kenapa bu, cuman yang saya rasain ini, saya nggak tahu apakah ini gangguan mental ataukah seperti apa. Pokoknya saya pusing setiap habis kerja dan saya ngerasa hidup saya jadi kayak nggak semangat segala macam. Tapi saya nggak tahu saya harus ngapain, apakah saya harus di hipnoterapi atau harus di apain, saya nggak tahu. Akhirnya dikasih tes lah sama si ibu, tes, dan setelah itu keluar hasilnya, saya ketemu lagi sama si ibu buat konsul. Nah si ibu itu nanya waktu itu, bapak kerjanya apa? Ya simpelnya saya bilang saya akuntan bu. Udah berapa lama? 2018 itu saya sekitar udah 9 tahun lah kalau nggak salah di situ. Nah akhirnya si ibu itu bilang, pak ini hasil tesnya, bapak nggak cocok jadi akuntan. Wah berarti itu bertahun-tahun ya, dari mulai misalnya Prem suka berkelana, Prem tuh nggak cocok berkelana, tapi udah 9 tahun ngejalanin gitu kan. Itu bisa kayak jadi ya, kaget. Dan saya waktu itu ngelawan dalam artian nggak cocok gimana bu, orang karir saya menanjak dan ada orang kok yang mau bayar saya gitu. Maksudnya kalau saya nggak cocok gitu ya? Iya, kalau saya nggak cocok harusnya saya nggak bisa produktif gitu ya. Nah akhirnya si ibu itu bilang, manusia punya dua sisi kekuatan dan sisi kelemahan. Selama 9 tahun ini yang bapak asah itu sisi kelemahan bapak. Ada loh sisi kekuatan yang belum bapak asah, yang mungkin kalau diasah jadi sumber sukses bapak. Terserah bapak mau asah yang mana. Diem saya langsung. Iya juga ya. Saya baru tiba-tiba tertampar yang kayak, iya ya, gua tuh kerjaan ini tuh mati-matian loh, dengan segenap tenaga, pikiran dan lelah gitu ya. 9 tahun ini saya ngerjain hal ini tuh benar-benar ngeluarin energi yang besar. Sehingga saya pulang sampai saya mikir saya harus ngapain. Setelah saya tahu ini saya harus ngapain gitu. Sampai akhirnya saya coba berbagai macam alat tes kepribadian. Jadi banyaklah
sidik jari lah, MBTI lah. Saya jadi objek penelitiannya mahasiswa psikologi lah. Gitu. Terakhir saya coba banyak lah ada Iya. metode-metode yang ada hubungannya sama tanggal lahir apa segala macam. Iya. Pokoknya saya coba semuanya. Mm. Itu pun masih belum puas menjawab. Saya belum puas sampai akhirnya ketemu teman yang praktisi talent mapping. Nah, di situ ternyata waktu saya tes hasilnya itu menjawab pertanyaan saya. Saya nih Jadi paling cocok itu siapa? talent mapping itu Saya paling seorang- dari sekian. Betul. Dari sekian banyak tes Nah, paling ini cocok yang sama menjawab. talent mapping. Akhirnya dari situlah awal perjalanan saya menjadi di titik yang sekarang. Saya sekarang dengan segala pengalaman saya, sekarang saya buka konsultan karir saya, namanya Jeda Karir. Dan saya bikin produk saya sendiri. Selain talent mapping, ada juga career mapping. Itu berdasarkan pengalaman saya yang sudah salah jurusan, S1-nya 5 tahun, terus salah kerjaannya 10 tahun, jadi kurang lebih sih 15 Berarti 15 tahun ya, bukan 10. menghabiskan hidup di Untuk bidang Di jalur yang salah. yang Jalur kata yang psikolog salah. itu menggali kelemahan ya. Itu tuh kelemahan Betul, ya. kelemahan yang saya asah, makanya capek gitu. Itu kalau tadi kata psikolognya kekuatannya apa sebenarnya Adwi? Nah, jadi gini, waktu di yang hasil psikolog itu memang akhirnya benang merah dari setiap hasil tes psikologi di berbagai alat itu, saya tuh harus ngajar. Intinya itu. Jadi- memberikan sesuatu Iya, gitu. jadi intinya saya tuh harus ngomong, harus berbagi cerita, berbagi ilmu. Jadi di setiap hasil itu selalu ada, saya harus intinya ngajar. Dan akhirnya saya coba menggali, dan saya minta testimoni dari teman-teman yang saya ajar, dan memang akhirnya orang-orang mengerti saat saya ajar gitu. Akhirnya saya bikin les saya sendiri lah, saya bikin les akuntansi juga kan. Dan memang klien saya akhirnya paham setelah saya ajarin gitu, dan saya tahu harus ngajarinnya seperti apa. Yang saya ajarin metodenya beda banget dengan yang di kuliahan, beda banget dengan yang ada di buku. Saya bikin metode sendiri dan ternyata gitu. orang lebih bisa paham. Oh, jadi meskipun Gitu. salah, kan akuntan kan udah sisi lemahnya ya itu ya, Ya, tadi bilang. betul. Cuman tapi akhirnya itu Diimplementasikan diturunkan. gitu. Betul. Jadi gini, kita bisa salah jurusannya, tapi jadi gini, saya punya konsep salah tuh ada 4. Oke, gimana tuh? Ini konsep saya ya, jadi nggak tahu orang lain setuju atau nggak masalah. Pertama, salah jurusan. Kedua, salah pekerjaan atau salah peran. Ketiga, salah pasangan. Keempat, salah pensiunan. Jadi kalau lo udah salah jurusan, 3 lainnya jangan salah cuy. Oh. Masih bisa diselamatin. Masih bisa selamatin. Nah, jadi kalau orang-orang yang Salah nanya, pasangan apalagi. Iya. Oh. gitu. Nah, saya udah salah jurusan, Heeh. maka peran saya jangan salah. Jurusannya boleh salah akuntansi, tapi peran saya bukan akuntannya, Tapi mengajarkan pentingnya. ilmu Iya, akuntannya. betul. Oh. Dan Cerdas sekali spesifik, ya. Iya, beda saya ya itu dapat, ya. bidangnya akuntansi untuk Excel accounting untuk UKM. Senemu Khusus. itu akhirnya. Khusus ya akhirnya. Khusus. Itu paling cocok maksudnya ilmu Paling cocok. akuntannya. Betul. untuk Jadi saya UKM. paling nyaman bantu UKM usaha kecil pakai Excel accounting. Itu Mm-mm. ternyata saya jadi udah aja di sini. Tapi itu Betul. memang paling seret ya, maksudnya Ya, udah paling nggak seret. berat, udah nggak Betul, pusing-pusing betul, tadi. betul. Tapi susah loh kayak gitu, maksudnya Iya, kayak susah banget. salah jurusan gitu, terus akhirnya dikolaborasikan lah ibaratnya Mm. dengan Ya. kelebihannya Betul, gitu. betul. Karena biasanya udah yang kayak ini gue udah salah jurusan nih, ya udah dibuang gitu aja gitu udahnya gitu, nggak ada yang kepake. Berarti kalau ini mah ibaratnya dari salah jurusan ini masih ada yang Masih dipakai nih buat Ya. di masa depan gitu betul, ya Ayah. Betul. Tapi kalau misalnya Adwi sendiri selama sebertahan itu gitu ya, apa alasan Adwi bisa tetap bertahan di jurusan itu? Iya, sampai lulus lagi. Waktu kuliah Heeh. nggak ada pilihan dan karena sebodoh itu aja. Karena Jadi nggak udahlah gitu iya, ya. nggak bener-bener nggak tahu hidup tuh harus misalkan bermanfaat, harus nanti tuh kuliah tuh kita tuh harus ahli banget tahu sama ini biar bisa kerja dengan baik gitu. Iya. Enggak, pokoknya Salaman dulu. jalanin aja deh dulu gitu. Jadi Bener-bener, halus lah gitu, bener, mengalir nggak tahu aja apa. ya. Sama sih. Iya, sama Maksudnya ya. kayak Betul. mungkin itu dialami sama banyak, Banyak, orang ya. Oh, Maksudnya banyak. termasuk mungkin kayak Pren sama Raju juga mengalami hal yang sama, dalam artian kayak ngejalanin aja, ya udah deh gue Ya. udah masuk, sengaja gue lulus deh, sayang uangnya udah bayar Iya, gitu gitu, ya, masa sayang. nggak Bener. lulus. Betul. Belum kayak orang tua mungkin kayak kamu kapan lulus, kenapa nggak Ya, dicepetin lulus. Jadi benar. kita ada sebuah pressure harus tetap ngejalanin Iya, itu benar. gitu kan. Benar. Kalau Adwi sendiri gimana supaya tetap ngerasa enjoy sama pilihan yang udah aduh ini teh salah tapi orang kudu enjoy gitu kumaha tah. Waktu S1 sih akhirnya gini ya, bener-bener, nah ini yang saya bilang,
teman-teman kadang salah mengartikan, gue nggak sesuai jurusan, jadi ya udah nggak apa-apa kuliah gue nggak beres atau kuliah gue nggak bener. Saya selalu bilang kuliah ini tentang kewajiban kamu sebagai anak. Kenapa? Karena lu kuliah pakai duit orang tua. Ya benar tuh gue. Ya kan? Jadi ya benar, jadi memang mau nggak mau diterusin lah demi orang tua gitu ada. Kayak kalau perjalanan lo terlanjur jauh, beresin mau nggak mau beresin. Ya. Jadi saya waktu itu cuman kayak orang tua saya udah dipanggil lah ke kampus, masa terus saya nggak beres gitu ya. Terus saya kayak mikir teman-teman saya udah pada lulus dan saya juga se-eksis itu di kampus. Kayak kalau saya nggak lulus tuh eksis banget gimana malu gitu ya, gile lo. Dan itu perjuangan besar. Saya buat pertama kalinya ngerasa berjuang hidup tuh waktu ngejar lulus itu. Saya itu kalau kuliah jam 7 selalu telat. Tapi di masa-masa saya berjuang itu, saya kuliah jam 7 nggak pernah telat dan juga tidak pernah mandi. Sama, gitu. Aku juga. Saya harus. Oh harus ya. Jadi kayak lo cari trik lo sendiri buat survive, buat ngebenahin. Dan alhamdulillah loh kayak saat dan berpasrah ya. Waktu itu saya kayak berpasrah. Ya Allah nih masa-masa terakhir saya di kampus, saya kan nggak pernah membanggakan orang tua saya. Kasih dong kesempatan saya buat ngebanggain mereka. Minimal saya lulus, minimal apa. Dan saya itu waktu sidang, itu saya doa ya dalam banget. Sampai saya juga nazar, ya Allah nih saya pengen deh saya nih dapat A supaya orang tua saya bangga. Please lah, saya nggak pernah ngebanggain, please dong. Nah pas itu pengumuman yudisium, saya tuh sidang tuh bareng sama seorang asdos yang pinter banget. Si ini disebutin, si A, oke selamat, kamu mendapat nilai B. Waduh mampus nggak lo yang pinter. Orang pinter aja B. Apalagi oke. Udah nih, ternyata udah disebutin Dwi Prayoga siapa. Selamat lulus dengan nilai A. Wow, alhamdulillah dijabah ya. Dijabah gitu, langsung nelfon nyokap yang, "Mah, Dwi lulus dapat A." Langsung ibu saya yang, "Terima kasih Yana," apa segala macam ya kayak. Pas denger itu ya. Kayak maksudnya kuliah ini bukan soal tentang diri kita doang. Saat kita ngerasa nggak bener itu, ya benerin lah. Ini tentang orang tua juga soalnya. Ada kewajiban kita di sana. Dan ya alhamdulillah gara-gara A ini saya lulus dengan IPK 3, akhirnya dari 1,7 ya. 1,7. Jadi dulu Prem tiap habis ospek tuh, itu kerjaan saya ngecek nilai di komputer tuh. Jadi sambil ngospek ngecek nilai, oh IPK naik kayak seetik. Ospek angkatan berikutnya ngecek lagi, oh naik kayak seetik, naik. Dan itu saya ya 5 tahun lah saya ngospek di kampus saya tuh. Luar biasa. Kakak eksis say, bukan kakak gencat kan? Bukan. Eksis, tapi memang tahu, pada tahu. Iya kan di senior saya. Oh senior. Beda jurusan tapi. Oke A, pas kan tahu nih jangan salah jurusan nih. A, sekarang nih misalnya ditarik ke belakang gitu, kalau ngeliat ke belakang nih, A merasa ada hal positif dan negatif nggak nih dari salah jurusan yang kemarin? Oke. Jadi gini, kita tuh unik loh dalam artian mungkin nggak Tuhan tuh nyiptain kita tanpa tujuan? Nggak mungkin. Kenapa saya dikasih fisik seperti ini? Kenapa jalan saya disalahin dulu jurusannya? Kenapa Prem dikasih suka berkelana? Kenapa Rancu ada pengalaman hidupnya apa? Iya, nari dan mungkin punya pengalaman hidup apa? Itu nggak mungkin tanpa alasan. Benar. Gitu. Sehingga kita itu harus nemuin tugas penciptaan kita ke dunia ini apa ya? Kenapa ya saya hidup mengalami salah jurusan dan salah kerjaan, terus saya dikasih sadar. Apa ya maksud Tuhan nih? Dan saya terus selalu bertanya, ya Allah apa? Saya harus ngapain? Saya pasrah. Kalau saya harus lepas kerjaan, mangga. Saya harus ngajar, ayo. Saya harus kerja lagi pun, ayo. Tunjukin. Dan ternyata sekarang saya menemukan, oh saya nih harus bantu orang yang salah jurusan, salah kerjaan. Juga saya harus bantu UKM kecil. Oh rupanya ini. Kenapa saya disalahin jurusan? Supaya saya ngalamin dulu. Oh saya tahu rasanya salah jurusan. Oh saya tahu rasanya salah pekerjaan. Oh saya tahu caranya kembali ke jalan yang benar setelah kita terlalu jauh melangkah di salah kerjaan, di salah jurusan. Saya jadi paham gitu, dan ini jadi kebanggaan saya setiap kali ada yang konsul ke saya gitu. Pak saya salah jurusan. Berapa lama udah kuliah? 3 tahun. Saya dulu 5 tahun. Pak saya salah kerjaan nih. Berapa lama kerja? Baru 5 tahun. Saya 10 tahun salah kerjaan. Jadi kebanggaan buat saya gitu. Pengalaman hidup bisa gitu. ngasih contoh maksudnya jadi maknanya saya menemukan tugas spesifik saya dari kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan di dulunya, tapi tugas spesifik saya ini. Nah, ini yang perlu kita tanyakan sama diri masing-masing. Teman-teman sendiri tugasnya apa ya?
kenapa ya diciptain? Kan nggak mungkin gini loh, nggak mungkin Tuhan tuh nyiptain kita dikasih bakat terus kayak supaya Cigadung nih nggak terlalu luas, nyiptain Prem sama Rancu deh di sini, kan nggak mungkin gitu Tuhan tuh pasti iseng gitu. Pasti buat ngapain gitu buat ya, memenuhi doang nggak mungkin. sesuatu. Pasti ada sesuatu, dan di Iya, situ benar. kalau kita balik ke ayatnya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Artinya apa? Kita dikasih bakat, terus kita disuruh kasih manfaat. Artinya kita disuruh pakai bakat ini buat ngasih manfaat. Nah, dikasih nih jalannya. Nah, problemnya banyak orang yang bakatnya nggak dipakai, yang diasah yang lemahnya. Yang lemahnya. Akhirnya dia ngeluh sama kerjaannya, Iya, aduh, gitu. pusing, Nggak sesuai. jadi, Boro-boro mikirin manfaat buat orang, di hidupnya sendiri dia udah ngeluh-ngeluh banyak segala macem, jadi ngaco. Nah, akhirnya boro-boro lah mikirin manfaat. Nah, itu. Jadi maknanya tentu semua jalan hidup tuh pasti baik buat kita, tinggal kita menemukan tugas spesifiknya dari pengalaman kita tuh apa sih. Itu keren pisan ya. Ya pengen konsul nih. Tapi sebelum konsul ya, karena aku juga awam nih ya tentang talent mapping gitu ya. Jadi kayaknya aku langsung pengen nanya-nanya nih ya tentang talent mapping, karena dari tadi ngobrol sama Adwi ini tuh udah menarik banget. Udah ada teaser gitu ya. Karena keuntungan gitu. Karena ya. Adwinya sendiri juga dia merasa paling sreg waktu tes talent mapping ini gitu. Nah, Ya, coba tolong dijelasin ya gitu. Yang introduce dulu deh, yang paling bisa kasih ke Rancu, apalagi yang pengen tahu banget, dan juga buat teman-teman lagi nonton dimanapun berada nih gitu. Talent mapping itu apa sih? Oke. Jadi gini, talent mapping ini sebuah tes ya untuk mengukur bakat kita yang dikaitkan dengan nanti aktivitas produktif dan peran produktif kita itu lebih cocoknya kemana gitu. Jadi berawalnya nanti yang diukur adalah dari kita ngejawab ada 170 pernyataan. Dari ngejawab itu nanti timbul 34 urutan bakat. Nah, jadi bakat saya, bakat Prem, bakat Rancu mungkin beda urutannya. Gitu. Tapi masing-masing orang ini dari penelitian Gallup Organization, masing-masing orang akan punya kecenderungan 34 bakat yang berbeda-beda. Nah, misalkan bakat nomor 1 saya adalah developer. Saya orang yang senang memajukan orang lain. Mungkin Prem bakat nomor 1-nya signifikan, senang tampil misalnya gitu ya, senang berada di menjadi pusat perhatian orang dan lain-lain. Nah, sehingga dari urutan bakat ini kan ada yang teratas tuh, 7 teratas misalnya. Ternyata saya selain senang majuin orang, tapi saya senang komunikasi juga, ternyata saya senang tampil juga. Nah, sehingga nanti ada prediksinya. Dari urutan bakat ini maka diprediksikan saya bagusnya teaching misalnya. Ternyata saya bagusnya communicating, presenting dan lain-lain. Nah, dari sini nanti dikonfirmasi tuh ke saya lewat 114 pernyataan yang lain. Itu apakah saya merasa begitu atau enggak gitu. Sehingga nanti antara prediksi dengan pengakuan saya akan dibandingkan. Jadi dicocokin gitu Dicocokin. Sehingga kalau nanti secara prediksi itu saya teachingnya bagus dan saya sendiri ngaku kok saya kayaknya bisa di teaching, nanti berarti teaching itu emang saya banget. Maka nanti akan keluar misalnya peran yang cocok bagi saya adalah edukator. Gitu. Jadi saya akhirnya mengikuti hasil itu, ya udah menjalani peran yang sekarang tuh karena hasil dari talent mapping itu. Gitu ya. Tesnya ada 170 pernyataan sama 114 pernyataan yang harus kita jawab. Itu semua yang ikut tes pasti kayak gitu? Ya pasti kayak gitu. Dan itu online ya, jadi bisa kapanpun ngisinya, sambil tidur, sambil habis sholat atau kapanpun bisa. Nggak harus tatap muka gini ya? Nggak harus gitu. Dan itu kurang lebih 1 jam lah. Tapi kalau Adwi sendiri lebih enak online apa tatap muka sih? Kalau isinya pasti online, tapi setelah ada hasil itu harus dikonsultasikan. Harus ada sesi kayak gini, gitu. Harus saya yang jelasin sebagai praktisi gitu. Gitu ya. Berarti mau coba? Mau dong, mau banget boleh ya. Apalagi saya merasa sekarang sudah bekerja terlalu lama di tempat yang lama, udah 8 tahun. Adwi aja umur berapa baru ketemu? Saya 2018 pokoknya di atas 30 lah. Pokoknya udah nikah, udah ada anak juga. Kalau nggak salah udah ada anak ya, waktu itu udah ada anak. Dan itu baru menemukan. Baru hidup tuh harusnya gini ya. Gitu. Tapi jadi apa sih praktisi talent mapping ini udah dari kapan, 2019. Jadi setelah saya tes yang psikolog yang awal, nyoba tes, terus ketemu talent mapping, langsung niat, kayaknya saya harus belajar ini nih. Ya udah niatlah cari 2019 saya training, segala macam training talent mapping saya ikutin, sampai saya ngejar coach saya ke Jogja, saya sama foundernya suka ngobrol gitu ya.
sampai saya paham, ya sekarang saya lagi bantu-bantu orang lah pakai tools ini gitu. Tapi kalau bedanya sama, kan banyak tuh ya, saya pernah dengar ada sidik jari, terus ada tes-tes lain juga, itu bedanya apa? Sama maksudnya yang spesifik gitu bedanya sama talent mapping? Mungkin kalau spesifik, kalau dari pemahaman saya yang pengukurannya beda. Kalau talent mapping sudah jelas diukur adalah talents. Kemampuan. Jadi kecenderungan kita, jadi talents itu di sini yang dipakai pengertiannya adalah pola pikiran, perasaan dan perilaku yang alami dan berulang dan bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi yang diukur itu. Nah, kalau sidik jari setahu saya itu kecerdasan, ada 8 jenis tipe kecerdasan gitu ya. Terus kalau CMBTI ada 16 tipe kepribadian. Nah, itu kalau talent mapping tadi si aktivitas produktif yang diukurnya. Apa sih talent sama passion itu sama atau enggak nih? Kira-kira nih. Kalau misalnya beda tuh tolong dijelaskan. Kalau pengertian-pengertian sih saya kadang ngerasanya tiap orang bisa beda ya. Cuman kalau dari kacamata saya, yang saya paham passion itu what you enjoy the most and what you are good at. Jadi yang lo bagus di sana dan lo enjoy. Tapi kalau talents ini adalah bahan baku dari aktivitas atau peran yang bikin lo merasa 4E. 4E itu ada enjoy, easy, excellent, earn. Jadi kalau si passion tadi tentang enjoy dan easy. Enjoy dan excellent. Apa yang lo bagus, apa yang lo enjoy. Tapi kalau bakat ini diharapkannya nanti menjadi bahan baku untuk kegiatan yang selain enjoy dan bagus, lo ngerjainnya gampang. Easy ya tadi. Easy dan lo earn. Menghasilkan atau diakuin sama orang. Cuan. Ada cuannya. Hobi yang dibayar gitu. Itu paling penting Bu ya. Kalau misalkan si talent mapping ini kan untuk pencarian bakat ya. Nah, itu bisa dipakai untuk apa lagi sih talent mapping? Banyak. Jadi bisa gini. Kalau cabangnya banyak banget ya, bisa buat bisnis, bisa buat organisasi tim, bisa buat couple, bisa buat parenting dan lain-lain. Couple itu gimana? Couple itu gimana? Gini. Ini seru nih. Ini menarik. Gini. Itu paling menarik ya bagi netizen luar sana. Jadi sebenarnya saya pengen fokusnya di karir. Cuman saya kadang-kadang melayani couple. Saya bikin format saya sendiri gitu untuk melayani couple, dan ternyata si couple ini puas, dan akhirnya Pak ngomong-ngomong akhirnya si klien couple saya tuh ada terus gitu. Dan akhirnya dari situ kayak ketahuannya gini, banyak hal yang disimpan oleh suami istri. Dalam artian sebenarnya tuh gue nggak suka gini, sebenarnya tuh gue gini. Nah, ketahuannya dari hasil tes. Mereka nggak bisa saling ngomong, cuman hasil tes ini ngomong. Iya benar-benar. Bisa ya gitu. Sebenarnya ya. Iya, jadi misalkan ada suami yang senang diapresiasi, itu ada bakatnya. Ternyata ada yang suaminya ini nomor 1 senang diapresiasi. Istrinya nggak pernah tahu loh kalau nggak ikut hasil TM ini. Dan ternyata istrinya tuh pernah suaminya ngasih buka puasa nih, sama istrinya dikasih ke orang. Jadi suaminya merasa dikasih gitu kan, kayak nggak dihargai. Jadi pengen dihargai gitu ya. Padahal terus saya bilang, oke Kang, bete nggak gitu? Wow, bete banget tuh gitu. Ngomong nggak? Enggak ngomong. Nah, padahal gini saya bilang, kalau andaikan nih Kang, Akang ngasih makanan buka puasanya ke istri ini, terus istrinya ngomong, wah terima kasih sayang, kamu baik banget. Tapi kayaknya tukang sampah di sana dia kelaparan deh. Boleh nggak ini aku kasih ke dia? Boleh. Wah kamu benar-benar suami yang baik ya, dermawan sekali. Wah itu langsung soalnya ada apresiasi tindakannya sama, tapi kalau kita paham, oh ini orang suka apresiasi, kita jadi tahu harus ngapain. Iya benar. Gitu. Ternyata couple. Wah ini buat kalian nih yang mungkin bisa buat yang mau nikah ya, lebih bagusnya ya. Betul, buat yang mau nikah. Tapi kalau misalkan udah masuk pernikahan masih bisa juga ya. Masih bisa kan, supaya, nah yang menarik nih kemarin ada yang tes juga konsul. Akhirnya setelah tes teman-teman yang ngomong, si Anu sama si Anu jadi berubah loh. Teman-teman yang ngomong ke saya, oh iya gitu ya, alhamdulillah gitu, karena akhirnya ini ada bakat di mana kita tuh nggak seneng nyapa, itu ada bakatnya. Dan suaminya nih nggak tahu, sehingga suka nyuruh, itu dong ke Pak RT dong, itu dong pesenin apa. Si istrinya tiap disuruh gitu dia tersiksa. Kayak tertekan aja gitu. Kayak harus melakukan yang dia nggak suka gitu kan. Akhirnya setelah ini jadi suaminya tahu, oh ini nggak boleh gitu. Jadinya dia yang turun jadi lebih mesra lah setelah itu. Jadi kayak lebih mengenali pasangan satu sama lain ya. Jadi harus tahu sebenarnya kan pasangan juga kan nggak sempurna banget ya. Cuman gimana caranya kita menyikapi yang ketidaksempurnaan itu. Benar-benar. Dan kalau di saya kayak saya punya bakat di mana saya tuh nggak seneng kerja tuh harus luar biasa. Saya itu nggak seneng kerja keras. Saya tuh mainnya kerjanya biasa-biasa aja.
Nah dulu waktu saya masih kerja tuh istri saya bilang, saya kan nggak mau masuk pagi. Istri saya bilang, kuliah aja teman. iya. Oh, kerja. Wah dasar suami mandi. nggak kerja keras, no kamu mah nggak pekerja keras. Pas lihat hasil, emang orang mah pekerja keras. bukan menjadi karyawan seperti ini saya tuh. Gitu. Jadi akhirnya ya udah setelah itu istri sudah tidak menuntut lagi untuk saya bekerja dan saya kasih tahu nih bakat saya nano, saya akan maksimal kalau saya ngajar, saya begini-begini, udah. Doain ya udah. Istri juga oke. Iya, sudah gitu tidak ada perkara-perkara rumah tangga soal profesi lagi. Wah, gitu. jadi harmonis ya sekarang ya. Alhamdulillah ya. Selamat ya. Jadi selamat sih. Mau nanya nih, apa nih benefit signifikan nih setelah AA nih ya menggunakan hal ini nih gitu di talent mapping nih, ada informasi yang ini enggak yang apa namanya yang bikin benefitnya gede banget gitu menurut AA. Buat AA dan mungkin buat kayak klien-klien nih. Oke, yang pasti itu kita bikin keputusan berdasarkan hati ya, dan kita sadar. Buat saya memutuskan untuk belok setelah 10 tahun tersesat itu hal yang nggak mudah. Iya. Teman-teman saya udah banyak yang, wih Edan nih mana berani banting setir. Gue mah nggak berani sih ya. Iya, karena lu nggak tahu diri lu harus kemana. Itu ya benar-benar. Gue berani karena gue ngukur, gue tahu gue harus ini dan gue bikin rencana sehingga gue tahu tahun ini gue mesti ngapain, tahun depan gue mesti ngapain, tahun ini gue ada di titik ini pun by design gue gitu, gue tahu. Dan orang lain pun terakhir itu saya ngekonsul TKI yang ada di Korea. Konsul TKI yang di Korea. Dia bingung saya harus pulang atau tidak. Wah, gitu. cuman untuk nanya jawaban itu ya. Keputusan itu pasti bikin galau. Iya, benar. Saya yang waktu ini, oke, kamu tujuan konsulnya ini ya. Sambil deg-degan, dalam artian kalau saya salah ngasih nasihat, dia bisa salah. Cuma akhirnya ngobrol dan ketahuan dia sebenarnya memang senang berbisnis kuliner. Dari hasilnya pun ketahuan, cuman dia butuh dukungan aja. Iya, butuh support dan ya. Akhirnya pas udah disupport gini, oke, saya akan pulang, saya akan berbisnis kuliner. Dan ternyata TKI kita itu di sana itu duitnya banyak dong. Iya. Jadi mereka balik itu bawa ratusan juta tuh. Iya. Balik Udah balik lah gitu, kayak lo mesti gini. Ya banyak lah, jadi kalau apa ya manfaat-manfaat yang signifikan sudah pasti ya, karena keputusan itu kalau salah kan wah susah lagi tuh. Jadi ini ngebantu buat kita ambil keputusan yang kita sadari dan emang sesuai dengan diri kita gitu. Ngejamin gak sih metode ini untuk semua orang? Gini, Abah Rama foundernya Talent Mapping bilang Talent Mapping ini cara nomor 2 untuk mengetahui diri kita. Cara nomor 2. Nomor satunya? Nomor 1. Iya, nomor satunya apa tuh? Cara nomor satunya adalah berdoa. Berdoa. Why? Sekarang kenapa ya ada cangkir gelas bentuknya kecil kayak gini? Kenapa ya dia diciptain? Si cangkir ini nanya nih. Kalau dia mau nanya, dia bagusnya nanya sama siapa? Apa nanya sama teman sebelahnya atau nanya sama siapa bagusnya? Nah, si cangkir ini paling bagus nanya sama yang nyiptain gelas. Sehingga kita kan manusia ciptaannya Tuhan. Iya. Jadi kita tanya sama Tuhan, saya diciptain buat apa ya Tuhan? Saya dikasih bakat ini buat apa ya? Saya dikasih salah jurusan, salah kerjaan buat apa ya? Saya relationship saya begini buat apa ya? Oh, mungkin Tuhan mau saya jadi tokoh parenting. Oh, Tuhan mau saya jadi pengajar. Tuhan mau saya jadi apa? Nah, itu jadi kayak ibaratnya Talent Mapping ini ikhtiar dunianya. Nomor satunya ikhtiar langitnya dong yang harus benar, gitu. Dan bagi saya kita Talent Mapping tuh nggak harus, dalam artian gini. Kalau lo kayak udah ngerasa yakin dengan keputusan lo tanpa harus tes pun, tanpa harus konsul pun, ya udah go ahead gitu, nggak apa-apa. Kayak kalau saya dulu di masa yang bingung, saya nggak tahu harus mengacu kemana tentang diri saya nggak punya teman ngobrol untuk bicara kehidupan, jadi saya butuh alat nih buat bantu saya. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak butuh, teman-teman beberapa orang yang saya ajak ngobrol kadang sudah tahu kok dirinya seperti apa gitu. Ya udah lakuin aja gitu. Tapi kalau teman-teman butuh kayak pengen deh punya ada datanya deh biar kayak ada gambaran buat dulu. Biar valid sama ini ya, biar valid sama aja, hati gitu. ya. Gitu bisa tes. Gitu. Biasanya juga kan ikutan yang tes kayak gitu tuh pembenaran diri juga sih, kayak udah tahu mau kemana tapi butuh kayak dorongan bang gitu. Oh bener nih gitu kan. Gitu. Benar. Iya. Nah, pernah nggak sih kayak dapat misalnya yang konsul, taunya tuh kayak dia merasa gue nggak gitu. Terus kalau enggak emang taunya memang misalkan memang meleset gitu. Gitu. Jadi terus gimana sih gitu fokus dalam keadaan kayak betul. gitu Jadi gini, sering saya ditanya bakat itu berubah atau enggak ya? Nah gitu.
Nah, ibaratnya sebenarnya gini, saya sering menggali cerita-cerita orang. Sebenarnya yang berubah itu bukan bakat, tapi pemahaman kita. Bahwa gini, saya itu senang tampil, bisa ngomong dan senang majuin orang itu sebenarnya sudah dari dulu. Udah dari bayi sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya gitu. Cuman saya sadarnya setelah 10 tahun bekerja. Kenapa? Karena di kerjaan saya nggak pernah ngajar, saya nggak pernah tampil gitu. Nah, tapi setelah saya kerja, saya tes, si hasilnya bilang gini, saya cobain, iya deng, bener saya kok emang gini. Jadi kadang yang berubah itu pemahaman kita. Jadi kadang gini, ketika orang itu ngerasa saya nggak gini nih, saya sering gali ceritanya dulu. Ternyata bukan dia bakatnya salah, tapi dia nggak paham bakat ini tuh maksudnya apa ya, gitu. Jadi misal pernah ibu-ibu tes, nomor satunya bakatnya relator. Relator jadi kan bisa menjalin relasi, senang-senang menjalin relasi, bisa memelihara kedalaman hubungan dan lain-lain gitu ya. Dia ngerasa tapi saya nggak ngerasa gitu Pak. Akhirnya saya gali-gali ceritanya dan dia cerita bahwa waktu sekolah dia itu kalau ada temannya dibully, dia itu pengen langsung ngedeketin si temannya, gitu, langsung pengen punya relasi dengan temannya. Nah itu relator Bu. Nah, jadi ibu nggak paham. Empati yang tinggi ya. Jadi si ibunya nggak paham bakatnya ini gimana. Nah, jadi makanya perlu konsul. Gitu. Biar maksudnya itu apa gitu ya. Gimana gitu. Asik. Tapi ada nggak yang meleset? Maksudnya kayak misalkan ada klien, misalkan Bu coba hasilnya ternyata disuruh bisnis misalkan. Ternyata dia udah menjalankan bisnis gagal gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya lebih ke gini. Bisa gini, bisnisnya gagal itu karena perannya salah. Jadi gini. Perannya berarti ya. Perannya. Jadi di bisnis itu kan ada misalnya yang mikirin marketingnya, ada yang mikirin manajemennya, ada yang mikirin produksinya. Nah, kadang ada orang yang dia bagusnya di ngerjain produksinya, tapi dia ambil manajemennya. Sehingga kacau. Berarti peran gitu. Di dalam bisnis itu terus dia merasa, gue nggak bisa bisnis. Padahal bukan gitu, di bisnisnya lu salah ambil peran. Perannya yang mana gitu berarti. Tapi emang benar sih ya, benar. Tapi itu relate sih. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak Rancu diajakin berbisnis kayak mulai dari mananya bodoh gitu ya. Kayak bukan kurang pintar sebenarnya gitu bukan bodoh, berarti kan Anda itu tidak membutuhkan tahu, kan? sosok lain untuk mendorong bisnisnya. Gitu. Mungkin aku di bagian promosinya gitu. Kan bagian cuap-cuap gini kan. Tapi bisnis intinya misalnya gitu. Nah, kalau konsul Vital Mapping ini bisa dari umur berapa? Sebenarnya karena metodenya adalah menjawab pernyataan, maka saat dia bisa menjawab si pernyataan, dia sudah bisa diajak komunikasi dan mengerti pernyataan ini dia harus jawab apa. Nah ini biasanya sih kurang lebihnya SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3. Paling SMP kelas 3 ada klien paling muda paling SMP. Muda nanti SMA, lagi ngisi ini. Kalau SMP belum karena sejujurnya orang tua Indonesia tidak se-aware itu, gitu. Dan sebenarnya talent mapping ini bisa dipakai. Kalau orang tuanya sudah paham, anak-anak kita tuh bisa kita observasi. Iya benar. Gitu. Jadi kita yang menjawab atas nama anak, kita kasih kegiatannya, kita lihat anak ini seneng nggak ya? Jadi menurut kita anak ini di bakat yang A nih kuat atau gimana? Benar. Observasi selama beberapa tahun, kita udah dapat hasil tes yang paling valid, orang kita lihat sendiri, kita observasi sendiri dalam jangka waktu yang lama, itu hasilnya udah paling valid gitu. Benar-benar. Karena emang kerasa sih, maksudnya kayak kalau misalkan orang tua kayak aku sendiri gitu, orang tua aku sendiri tuh soal kayak gini dia emang nggak concern gitu ya, maksudnya. Jadi ketika aku kayak ibaratnya SMA aja. IPA IPS aja gitu ya. Ditentuin. Aku tuh bukan ditentuin. Justru aku mengalir gitu aja. Oh ke IPA ya udah gitu. Tapi bukan karena aku suka IPA-nya gitu, bukan karena aku suka IPS gitu. Jadi karena aku tidak tahu bakat aku tuh ke IPA atau IPS itu satu. Pas kuliah pun SNPTN kan ceritanya gitu. Pilihan-pilihan yang aku pengen aja gitu ya. Aku tuh nggak ada arahan dari orang tua kayak atau nggak sekolah aku pun yang sebelumnya tuh nggak ngasih tahu kayak Rancu itu bagusnya di sini kayak ini, nggak ada gitu. Jadi ujuk-ujuk aku pilih sesuai yang aku pengen aja, yang bari ngerti amat ya gitu. Terus tiba-tiba naon sih gitu. Jadi yang menarik tuh anak-anak kuliah suka nanya gini, antara saya mah salah jurusan soalnya disuruh orang tua. Ada satu lagi yang saya mah dibebasin sama orang tua, tapi salah jurusan bingung, juga. Gitu. Jadi makanya yang paling benar tuh lo tahu diri lo sendiri dulu, karena mau dibebasin atau enggak ketika kita nggak paham sama diri kita, ya tetap bisa salah juga. Iya. Nih langsung pengen tahu aja nih ya, misalnya Rancu pengen nih ikutan tes di AA nih ya. Itu syaratnya apa aja nih ya?
Nggak ada selain tadi umur, sih. selain umur Oke. kan tadi umur mungkin udah secara matang ya. Ya, ada Mikirnya. yang menarik gini sih. Ya pastikan kita memang dalam kondisi ingin mengetahui aktivitas produktif kita, bakat produktif kita, bukan untuk mengetes kesehatan mental kita. Jadi memang beda ya? Betul, iya, beda. Jadi Beda. misalkan jangan sampai saya punya trauma, bisa nggak beres dengan transmapping? Enggak, bukan. Oh, Itu iya, lo ke karena psikolog. karena ini untuk menggali bakat ya, untuk menemukan betul. bakat. Atau misalkan saya punya sampah emosi, luka pengasuhan, Nggak masuk benci ya, nggak pada masuk. pasangan apa gitu. Nah, nggak bisa. Aduh, ya Nah, ampun. itu Itu jadi salah ya. bukan kesini gitu. Tapi kalau iya. kayak saya pengen tes sama pasangan saya buat tahu kita kecenderungan produktifnya gimana sih. Nah, baru saya mau tahu karir terbaik saya ngapain pas segala macam, baru kesini. Jadi pastikan tujuan talent mappingnya itu sudah tepat. Terus syaratnya lagi adalah mengisi sejujur mungkin, seapa adanya mungkin, itu jujur ya harus. Dan setenang mungkin itu. Berarti Kadang pas ngisinya juga suka bingung, aku lebih ini, enggak sih Nah, lebih itu ini juga kalau- sih. Itu gimana tuh? Nah, sebenarnya nanti kan setiap bakat itu diukur dengan 5 pernyataan. Jadi kalau satu bingung sebenarnya harusnya ada yang 4 lagi. Ibaratnya kayak ditanya misalkan, apakah kamu suka asam? Apakah kamu suka buah? Apakah kamu suka kuning? Nah, jadi misalnya saya mau ngukur kamu tuh suka jeruk apa enggak misalnya gitu. Nah, saya bisa tanya macam-macam pernyataan. Kalaupun misalnya kuningnya nggak suka tapi asam suka, ini suka, harusnya sih jeruk suka ya. Walaupun yang sininya nggak suka misalnya gitu. Pertanyaannya unik ya. Unik loh itu Betul. unik loh pertanyaannya. Berarti benar-benar. talent mapping ini kita bisa untuk beberapa tujuan ya, misalkan. Bisa. Jadi misalkan nggak khusus saya mau tahu pasangan saya, tesnya beda, Enggak, ya. sama, Jadi memang bisa hasil yang sekaligus. sama. Nah, itu keahlian si praktisinya buat mengambil data yang sama tapi untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi maksudnya bisa sekalian ya. Betul, dan kalau oke, saya oke, sudah bikin format-format saya sendiri gitu. Yang memudahkan. Itu sendiri, Dwi ada sendiri. Saya ngulik sendiri supaya saya jelasinnya harus begini. Mantap. Gila. Nggak semua orang ngulik dengan sungguh-sungguh loh. Iya gitu. benar itu. Terus kalau itu hasil tesnya berapa lama, Dari Langsung. Langsung. Begitu beres bisa langsung keluar. Berupa PDF, nanti boleh di print dan itu tadi harus dikonsultasikan. Nah, saya lebih senang konsultasi offline. Tapi kalaupun nggak bisa online nggak jadi masalah. Video call gitu ya. Ya, kita kadang Zoom. Oke. Nih buat teman-teman ya mungkin ada yang ngerasa salah jurusan atau ada kebingungan untuk mengulik diri sendiri, ke Adwi lah. Iya ya, misalnya kayak sekarang lagi masa pandemi gini, maksudnya kayak mungkin ada teman-teman yang mungkin ya dirumahkan gitu, atau enggak masih lagi di masa pandemi ini masih tetap kerja tapi kayak ini kenapa aku masih ada di sini ya gitu, galau. Benar. Kayak aku aja sampai temanku tuh yang kayak serius lu 8 tahun nih di perusahaan itu apa gitu ke aku. Dan baru sekarang juga aku agak merasakan kayak lama-lama amat ya gua kok 8 tahun misalnya ada sebuah kegalauan setelah lama berkelana di sana gitu misalkan. Itu pun bisa ya, maksudnya kayak mungkin ada orang juga yang pengen mencoba sesuatu tapi yang kayak pas nggak ya gitu. Mencoba akhirnya dari kerja balik meja terus yang pengen bisnis misalkan. Itu juga bisa kan ya? Bisa. Jadi kayak balik ke 4 kesalahan tadi ya. Masa sih lo udah salah jurusan nih, lo masa-masa kuliah lo udah berat, terus lo kerja yang bener-bener capek, yang tetap yang kalau mau Senin lo stres, ya mau Sabtu Minggu lo baru senang, banyak banget itu yang gitu ya. Gitu kan? Apakah Anda di kantor lo seadanya, gitu, udah gitu, terus masa lo mau kesalahan berikutnya, masa lo nggak mau ngertiin pasangan lo sih, terus udah gitu, lo menua, anak lo udah gede, lo pensiun, terus lo nggak bakatnya, misalnya bukan bakat tadi peran bisnisnya bukan sebagai marketing, lo paksain jadi marketing di masa pensiun lo gitu. Terus lo minjem duit ke bank misalnya buat buka usaha, ternyata usaha lo nggak jalan, dan lo ditagih sakit mati gitu kan kayak nanti kasihan anak, lo nggak paham diri lo harus ngapain, lo bikin keputusan yang jadinya umur hidup lo bisa bahaya. Nah itu pentingnya mengerti diri sendiri. Pertanyaan tanya dari aku, berapa sih sekali konsul kayak gitu kisaran, kalau nggak mau harga tohnya juga boleh gitu. Kalau biaya sih intinya tidak mahal dibandingkan kehidupan teman-teman yang teman-teman selamatkan. Kalau mau tahu infonya bisa chat DM aja ke Instagramnya Jeda Karir. Jeda Karir langsung itu jeda atau Jeda Karir. Jeda Karir nanti teman-teman bisa save, bisa DM, harga konsulnya ada di situ. Dan
khusus untuk teman-teman yang menyaksikan Telah Nalar, Wih, mantap. saya punya diskon khusus. Jadi Pakai. pokoknya nanti ketentuannya ada saat nge-DM ke Jeda Karir. Ke Jeda Karir. Iya. Oke. Jadi Kasih tahu teman-teman ya Jeda Karir jangan lupa di-follow mungkin kalau butuh ya. Ya. Jeda Karir langsung ya Ya, Jeda Karir. Jeda Karir nanti di DM nanti ada surat cinta ya. dari Jeda Karir ya buat kode khusus. Betul. Jadi saya akan menemani teman-teman buat menjeda supaya menemukan karir yang tepat. Kalau kita nggak ngejeda, itu sampai kapanpun nggak bakal sampai. Benar. Kita nih lagi lari nih kerja nih. Lari terus Lo kalau ya. mau tahu jalan yang benar, lo berhenti dulu cuy. Sadar dulu lo mau kemana. Gitu cuy. Jadi jangan sambil lari ini mana Ya, gitu. benar. Ngejeda dulu. Wah benar-benar Tes, Adwi. ngobrol baru. Ya harus jeda dulu mau ke hutan atau ke pantai kemudian Iya, teriak aku. Nanti saya rencananya kan ini saya di Telah Nalar nih. Nah nanti rencananya mbak-mbak yang masuk di channel saya kita akan bahas bakatnya mbak-mbak. Wih, siap sudah membawa Terima kasih. sumber ini. Ini kalau mau segini boleh nggak Ania? Nih ada ini nih semuanya Boleh nih. dong, karena nanti tim produksinya sama. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang ada kasus nih. Kalau misalkan kan tadi yang couple tuh. Ya. Nah, yang couple itu ternyata pas udah ada hasilnya masing-masing malah putus misalkan malah nggak jadi nikah. Makin berantem gitu. Nggak iya. jadi nikah Jadi, kan. makanya tujuan si tem buat couple nih bukan untuk misalkan gini, gua karakternya begini maka gua butuh yang seperti ini. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi konsepnya adalah ketika kita sudah menikah nih, sudah terlanjur menikah, maka kita saling mengetahui itu untuk saling mensiasati. Benar. Oh Gitu. iya. Gue sama dia. Nah, ada Betul, suami betul, istri betul. yang sama-sama bakatnya komen tuh commander. Jadi sama-sama ini senang ya. mengambil alih instruksi, Iya. mengambil alih kekuasaan. Itu akhirnya pas TM kan ketahuan tuh. Saya udah bisa nebak, sering berantem ya, sering debat ya. Iya, ini dua-duanya nggak mau ngalah ya. Iya. Akhirnya ya udah dari situ ketemu solusi-solusi yang ibaratnya saat kalian berdebat itu libatkan pihak ketiga dalam artian orang bijak yang menurut kalian bisa dimintain solusi, misalkan orang ahli atau misalkan keluarga yang lebih tua atau segala macam. Karena kalau kalian saling berdebat tetap dua-duanya komen. Panas ya. Karena yang satu pengen ini jadi adu akhirnya ya. kan ketahuan gitu. Iya. Bukan berarti kalau saya komen saya mau sama yang nggak komen, bukan berarti gitu. Iya. Sesama komen pun ya harus sadar tapi saling mensiasati. Terus kadang saya bilang gini, kalau yang istrinya komennya lebih tinggi, saya bilang, Bu, di rumah tangga itu pemimpinnya siapa? Suami. Ibu bukan berarti kan? Iya. Komennya jangan dipakai di rumah tangga, Bu. Komennya pakai di aktivitas mungkin di produktif ibu komunitasnya, sebagai iya. manajer misalnya, sebagai pemimpin perusahaan, mangga dipakai di rumah tangga, serahin ya Bu sama suami. Nah, kayak gitu-gitulah kalau couple. bener ya. Jadi kayak disadarkan. Jadi gitu. bukan berarti Iya. putus atau apa, enggak. Justru Tapi nggak ada siasati. ya klien Adwi nggak ada yang gitu Nggak ya. ada sih. Alhamdulillah. Malah yang ta'aruf jadi nikah. Wah, alhamdulillah kalian yang ta'aruf nih, Nah, yang jomblo-jomblo Masya sini. Allah. Ta'aruf tuh ini aja, kirim hasil talent mappingnya. Oh iya benar. Nanti Kalau bisa ta'aruf dibahas kan sama nggak saya. nggak. Oh benar ya. Boleh Ini dibacakan. wah benar. Dia Ini buat yang ta'aruf. Benar ya. Bisa. Jadi kelihatan dari proposal ya, jadi kayak Kelihatan proposal dari karakter. Benar. bisa. Proposal karakter ini saya kayak Bisa. gini tante Betul. gitu. Ada Betul. datanya. Jadi iya, nggak ada ibaratnya kalau ada yang bilang kalau kayak taruh itu kayak kita nggak kenal pasangan kayak Ya justru. kucing dalam karung katanya kan. Iya, justru. Tapi karena ada proposal itu kayak Nah, bisa. data itu kan karena data gitu. Jadi Oke. benar ya, benar. Siap, Keren. mantap. Nah, ada tips nggak sih cara untuk memonetisasi talent kita? Udah Terus, tahu nih bakatnya tapi untuk dimonetize gitu buatnya. Saya bakatnya communication significance. Suka berkomunikasi, suka tampil. Harusnya saya senang MC dong. Iya. Harusnya. Ya, harusnya saya senang MC. Ternyata Saya cobain MC. Bisa. Job ada beberapa kali MC wedding. Kan ketemu lah ya. Ya, pernah gitu ya. Nah, terus tapi pas base MC kok nggak puas ya? Nah, Kok itu. kayaknya ada something wrong. Oke. Oh, mungkin karena saya ini senang anak-anak. Saya punya komunitas sosial yang berhubungannya sama anak-anak panti gitu. Oh, saya suka anak-anak. Oh, mungkin saya storyteller ya. Saya follow-followin storyteller Indonesia, saya nonton YouTube-nya, saya cobain, saya beli boneka, saya bikin cerita segala macam. Pas ada teman saya anaknya ulang tahun, saya storyteller. Berhasil, rame. Pulang ya, kok capek ya? Oh. Bukan ini Oh, kayaknya. masih belum. Nah, masih belum. Ya. Sampai someday coach saya itu harus ngisi di acara ITB lah di Bandung, tapi dia nggak bisa.
dia nyuruh saya, Kang Dwi gantiin saya, tolong isi seminar ini tentang ini. Kaget dong saya kan, waduh gimana ya, tapi ya udahlah tentang talent mapping nih. Saya cobain, saya ngajar sebisa saya, semampu saya, ternyata saya enjoy, dan saya bilang, itu pesertanya kan cukup banyak, so saya bilang, terima kasih sudah menyaksikan, ini kali pertama saya ngajar di depan orang banyak seperti ini. Si peserta yang, kok kayak udah biasa sih Kang gitu. Ya karena memang mungkin bakatnya di situ, terus pulangnya saya dikasih duit, pulangnya itu saya pulang sambil melihat matahari gazebo, saya kayak hidup saya indah banget. Oh iya. Akhirnya. Perasaan itu. Iya. Saya Dibayangin lah ini langsung ada imajinasi. Mengerti. Oh, gue itu nomor satunya developer. Gue lupa nomor satu gue senang memajukan orang lain. Artinya Keren apa? banget, keren. Pahami bakatnya, cobain aktivitasnya. Coba ya, itu masalah coba. Benar. Cobain dulu. Nanti yang bisa tahu ya kita sendiri. Iya, benar. Kayak perasaan-perasaan tadi, aduh, oke, tapi capek, tapi ada masih apa ya ganjel. Iya, karena gitu anak kegiatan kita tuh kayak merasa malahan nggak puas aja. Benar. Gitu, Iya. Jadi harus kita lah yang paling paham sama diri kita sendiri. Benar. Itu sebuah theater of mind ya, menatap langit gazebo, itu ngerti tuh perasaan itu tuh yang kayak gitu sedapat duit gitu. Pas ngapain itu? Pernah aku pernahnya itu mungkin karena aku nggak tahu ya, karena saat itu juga lagi sulit gitu ya. Aku tuh waktu itu sempat ada job caster e-sport. Di bulan puasa selama 1 bulan, tapi kayak cuma 7 hari terus-terusan gitu. Akhirnya aku sama temenku kan, sama Vika tuh gitu. Emang capek gitu kayak ngomong terus nggak coblak, karena sebelumnya aku belum pernah ngikutin kayak gitu yang ngelakuin itu dan nonstop ngomong. Pas udah beresnya itu tuh kayak yang akhirnya beres gitu. Aku seneng dimana kayak krunya asik juga gitu. Dengan aku tidak ekspektasi uangnya akan sebesar yang ternyata aku dapetin gitu. Jadi pas pulang-pulang udah capek, udah ngerasa puas karena apa yang namanya ngebuat itu bareng sama tim gitu. Pulang-pulang lihat uangnya kok segini. Jadi itu melihat langit azan maghrib, azan isya ya, azan isya udah buka puasa, pulang ambil masukin duit ke ATM, itu aku pulang tuh kayak alhamdulillah ya, tuh sama mewek gitu. Tuh kayak ya ampun, kenapa puas banget ya nikmat gitu. Nikmat. Dan sebenarnya kayak Rancu nih, belum dites saya udah bisa ngelihat. Gitu. Rancu punya bakat komunikasi. Mantap. Emang broadcasting dia di banyak. Tapi suka nggak pede gitu. Ada bagian yang nggak pedenya gitu. Nanti dites bisa kelihatan gitu. Dan Rancu mungkin ada bakat namanya positivity. Kenapa? Karena tadi pas kecenderungannya waktu tadi anaknya Prem ngalangin pintu, saya sih lewat aja, tapi Rancu, hai sayang, boleh nggak saya lewat dulu? Itu natural loh. Natural dia. Itu bakat. Gitu. Kecenderungan orang beda-beda. Harus ya, aku harus yang mana kamu itu. ya. Gitu. Jadi memang harus spesifik, karena kadang orang tuh nggak spesifiknya gini. Bakat saya communication, terus apa? Communication tuh luas banget. Public speaking tuh luas. Apanya? Presenternya, MC-nya, pengajarnya, motivatornya atau apa? Ya itu juga nggak bisa nggak bisa semua. Tapi bisa diperkirakan dari si bakat ini. Nah itu tadi sebenarnya kalau saya ingat, saya developer ya. Harusnya saya udah harusnya saya tuh yang ada sifatnya untuk memajukan orang. Tapi karena waktu itu belum terlalu paham segitunya, jadi nyoba-nyoba segala macam. Nyoba-nyoba dulu yang harus lain. trial error. Jadi trial and error. Gitu. Padahal kalau misalkan langsung ngerti mah, langsung gitu ya. Tapi karena orang itu punya permasalahan problematikanya adalah mencobanya itu takut gitu. Betul. Mencobanya itu. Semakin kalian tunda buat mencoba, semakin berat. Iya benar. Ya, lagi gitu single, nyoba gagal, it's okay. Single. Kalau sudah nikah, nyoba gagal, berdua nih yang beresiko. Udah punya anak, nyoba gagal, bertiga yang beresiko. Iya benar itu. Semakin lama semakin sulit. Makanya harus segera. Luar biasa. Konsul. Kalau misalkan talent kita nih nggak sejalan sama pekerjaan nih ya saat ini, atau nggak dapat dukungan, nggak dapat support. Misalkan ada klien, ternyata misalkan bakatnya ternyata orang tuanya nggak setuju, kayaknya jangan situ deh gitu. Itu gimana tuh Sedih sih. Saya bikin produk setelah talent mapping, saya bikin sendiri namanya career mapping. Beda. Jadi si talent mapping tentang yang indah-indahnya tentang diri kamu. Saya bikin sesuatu yang agak-agak agak-agak realistis dari diri kita. Itu seru. Itu namanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi gimana caranya saya bisa belok dengan semuanya orang tua dan pasangan nerima itu karena ada sebuah konsep yang saya jalanin gitu. Nah jadi
pada intinya sih gini lah gampangnya, nggak bisa hari ini saya sadar saya salah peran, besoknya saya resign, nggak bisa gitu. Jadi tetap ada tahap ya? Ada tahapnya. Bahkan kalau saya kadang ngomong gini, saya pernah ngekonsul orang umur 40-an. 40-an. Saya sangat hati-hati buat bicara, kenapa? Karena anaknya 2 dan saya single parent. Artinya kalau saya salah, lagi-lagi kalau saya salah nasihatin, resiko. Jalannya ya resikonya. Waktu itu yang saya tanamin ke dia adalah bahwa pahami bakat ini untuk membuat plan kedepannya dia mau seperti apa, bukan untuk besok dia resign. Gitu. Karena biar gimana pun ada anak yang harus lo kasih makan. Dan ada kondisi-kondisi yang lo nggak bisa lawan saat ini. Gitu. Jadi saya bilang kerja sesuai bakat itu sunnah. Tapi lo menafkahi keluarga itu wajib. Lo menjaga perasaan orang tua itu wajib. Gitu. Benar-benar. Tapi bukan berarti lo nggak bisa dua-duanya. Kan bisa kita sambil menjaga perasaan, sambil menafkahi, tapi sambil merintis si peran terbaik kita. Nah, itu ada cara-cara yang setiap orang pasti beda sih. Kalau saya contohnya adalah untuk meyakinkan orang tua itu ikutin dulu maunya orang tua. Ikutin dulu, tapi sambil saya merintis. Nah, itu yang namanya, kenapa brand saya namanya Jeda Karir. Saya merasa masa jeda ini masa paling berat. Masa paling berat. Jadi, kalau kamu mau pindah dari hitam ke putih, kamu jeda, dan masa berat kamu adalah masa gradasi, masa abu-abu. Abu-abu tuh lo masih ada hitamnya, tapi lo putih juga. Iya. Nah, lo bersedia nggak menjalani masa gradasi ini? Kalau lo bersedia, lo seiring berjalannya waktu lo akan pindah ke putih. Tapi kalau abu-abu ini lo nggak mau, lo nggak berhasil, ya lo akan di abu-abu atau lo balik lagi ke hitam. Nah, ini yang di career mapping kita petakan dulu. Gitu. Itu career mapping itu formulanya Adwi sendiri saya bikin, sendiri, bukan dari yang sebelumnya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan lagi dicobain sama beberapa orang dan alhamdulillah makin orang-orang yang makin terbuka lah gitu. Dan si career mapping ini saya bikin metodenya boleh berubah setiap saat. Jadi boleh saat ini lo ngomong gini, nanti ternyata setelah dijalanin ternyata gini. Ya udah rubah lagi aja career map, petanya rubah lagi aja. Enggak apa-apa. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan hari ini saya talent mapping nih Kak Adwi, apakah nanti hasilnya akan berubah nggak kalau misalkan 5 tahun? Kalau tes lagi gitu. Nah, balik tadi kalau saya balik lagi ke saya bilang, Prem suka kuning? Suka. Kalau 5 tahun lagi saya tanya suka kuning nggak? Bisa. Mungkin bisa jadi. Harusnya masih suka kuning. Harusnya masih suka ya. Tapi mungkin baru paham antara ngomongnya tadinya misalnya suka banget jadi suka aja. Nah, itu jadinya saya udah tes 2 kali. Intinya tipe saya seperti itu, tapi urutannya ada yang berubah. Misalnya yang tadinya nomor 1 jadi nomor 3. Tapi maksudnya 7 teratas itu tetap masih di situ, masih poin yang sama. Urutannya aja yang berubah. Dan tipe-tipenya juga saya masih pengajar-pengajar aja intinya mah. Cuman urutannya berbeda sedikit. Itu kan balik ke pemahaman saya. Iya. Oke. Pernah nggak sih misalkan tes gitu, terus ada ternyata dia punya talent terpendam yang tapi menurut tuh kayaknya lebih baik terpendam aja gitu kayaknya. Lebih baik terpendam aja. Kalau saya lebih ke gini, saya lebih ke suka ngasih, you punya banyak pilihan, coba lu pilih yang paling you banget yang mana. Jadi dia yang memendamkan sendiri yang lainnya gitu. Karena apalagi kalau udah di umur nih, saya mungkin bisa tadi ya MC ada bakat, ngajar ada bakat, tapi saya nggak bisa jalanin semuanya. Saya harus pilih, saya pilihnya ngajar aja. Ya udah gitu. Berarti yang MC-nya saya pendemin aja deh. Gitu. Dengan kesadaran gitu. Karena kondisi gitu. Oke, Adwi, kalau misalkan menurut Adwi nih ya, yang lebih tepat itu mencari jati diri atau membangun jati diri. Pasti cari dulu sih kalau saya. Cari dulu ya. Karena kalau lo ngebangun, takutnya yang lo bangun salah. Saya membangun jati diri sebagai akuntan 10 tahun. Salah cuy. Harusnya gue ngajar. Pantesan stres di tahun ke-10. Tahun ke-9 paling stresnya. Oke nih buat lagi pada nonton nalar ya, Raju sekarang lagi berdua aja nih sama Adwi karena Premnya lagi ada tugas negara nih ya untuk menjadi seorang ibu dulu. Oke, kita lanjut buat nanya pertanyaan selanjutnya nih ya. Nih, Adwi pernah nggak sih ada yang konsul untuk talent mapping tapi dia denial nih sama hasil tesnya nih. Terus Adwi gimana nih untuk nanggepinnya gitu?
Oke, pasti dari sekian banyak klien tuh ada aja ya, dan biasanya faktornya karena dia tidak memahami arti si bakat ini, atau juga kadang dia tidak paham sama kisah dirinya sendiri gitu, bahwa ketika dia berlakunya seperti ini artinya ya berarti bakatnya emang begini gitu. Nah makanya kadang saya suka lebih senang kalau yang konsul bawa temen, karena kadang temennya yang mengkonfirmasi, "Iya tahu kamu sebenarnya gini, kamu suka Oke gini oke. kan?" "Oh iya ya," baru si yang kliennya baru "Oh iya juga ya iya juga ya." Jadi kadang si hasil ini tuh tidak disadari gitu sama si orangnya. Jadi denial-nya karena dianya belum sadar. Nah nanti pas digali-gali lagi baru, "Oh iya juga ya iya deh sebenarnya gini." Nah itu jadi ada proses-proses, kenapa talent mapping harus ada konsultasinya, karena banyak hal yang harus dibahas selain, baca, hasil tesnya juga harus diobrolin lagi Oh sama gitu. kliennya Tapi emang gitu. bener sih biasanya kayak pas apalagi pasangan ya Ayah, Ya, apalagi kalau misalkan pas ngeliat hasilnya kayak aku mah nggak kayak gini, taunya heeh. pasangannya ngomong iya kamu tuh gini Iya gitu betul suka kan. gitu. Kadang orang lain yang malah lebih mengenali diri Heeh, kita gitu betul. terkadang. Oke, seru 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 seru. Oke nih buat teman-teman yang lagi nonton ya, eh tadi ya kalau Mhm, misalnya kalian nih ada yang pengen ikutan talent mapping atau career apa tadi career mapping, Career mapping iya, juga gitu ya, ada promo khusus juga nih ya gitu. Tapi sebelum ya ngasih tahu nih ya kayak gimana caranya, Rancu mau nanya lagi sama mhm A nih ya. mhm. Ada ini nggak sih A kayak buat siapapun yang lagi nonton, anak muda, anak sekolah, misalkan yang couple atau mungkin lagi nyari kerja, orang tua gitu ya, untuk misalkan mereka merasa salah arah nih kata-kata terakhir A nih. Oke, yang pasti akan banyak masalah terjadi karena kita tidak paham diri kita sendiri. Akan ada banyak keputusan yang salah kita ambil karena kita tidak paham akan diri kita sendiri. Dan kesalahan keputusan kita bisa berdampak pada keluarga kita, pada pasangan kita, pada rekan kita, pada siapapun. Sehingga teman-teman mulai saat ini harus mulai resah dan bertanya pada diri kita sendiri, apa alasan kita diciptakan ke dunia ini, apa tugas yang harus saya lakukan, temukan dan asah kekuatan, siasati kelemahan, dan tebar manfaat sebanyak-banyaknya. Luar Gitu. biasa. Ya Allah ya. Aku jadi buru-buru pengen kodenya ya. Tolong Nggak dong gampang. karena aku pengen ya. Siap abis ini. Siap. Coba dong promosiin ya untuk kalau misalkan pengen tetap keep in touch nih, pengen Ya, tahu info lebih lanjut nih harus kemana gitu. ya, Terus kalau misalkan ada promo nih karena kerja sama kita nih ya ya. Ayah gitu, mungkin ada diskonnya kayak apa? Oke. Monggo. Jadi kalau mau colek-colek saya, colek-colek di sosmed, Colek-colek. ada Instagram @dwi_prayoga, dan juga untuk layanan kalau mau konsul dan tes nanti bisa DM-nya ke @jedakarir. Dan khusus buat teman-teman yang menyaksikan acara ini, tinggal bilang aja di DM bahwa saya tahu info tentang talent mapping Jeda Karir ini dari channel Telaah Nalar. Nanti di situ akan ada diskon khusus buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Itu sampai Gitu. kapan coba? Ini kurang lebih sampai akhir Oktober promonya. Wow. Gitu. Jadi harus cepat-cepat karena nanti saya keburu sibuk sama yang lain. Oh ya, sibuk sekali ya. Gitu, Oke, siap deh. Oke, Adwi, makasih banyak ya Adwi ya Ya, udah ngobrol-ngobrol sama-sama, sama Rancu, thank Rancu, you. Yes. sama Prem juga Yes, gitu. sama-sama. Dan buat sama teman-teman yang lagi pada nonton Telaah Nalar untuk episode kali ini benar-benar semoga bermanfaat nih buat Amin. semua yang lagi nonton. Amin. Dan nih buat yang lagi pada nonton ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Telaah Nalar, dan juga jangan lupa ini subscribe, follow, like, comment, share, bunyiin loncengnya juga nih di Telaah Nalar, dan juga share yang pastinya ke teman-teman kalian nih, apalagi yang mungkin lagi galau atau apa segala macam. Episode kali ini pasti bakalan berguna banget nih buat kalian semua. So jangan lupa juga nih kita ada program Black Diary dan juga ada Berani Salah yang bakalan ada di channelnya Telaah Nalar. Kalau misalnya mau follow Rancu boleh dong ya di @rancu12. Kalau Plem Andini.Anissa. Ya bener gak sih? Ya bener ya. Oke, dan terima kasih banyak juga buat Barak Kreasi Indonesia yang udah ngeset semuanya ya, hingga apa ya, ini keren banget gak sih? Keren banget. Jangan lupa juga di follow untuk Barak Kreasi Indonesia di @barak.idm ya. Dan kalau gitu terima kasih banyak AA. Sama-sama, terima kasih. Siap, ditunggu loh kolaborasinya ya. Aku pengen nyobain, harus sumpah wajib. ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Hidup cuma sekali, jadilah berguna. Bye bye.